Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengausan-pengausan. Pada malam hari ini kita semua ini belajar. Karena pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati ini judulnya yaitu Ya Badan. Ya badan itu maknanya ya jabar ya perjalanan manusianya, B jabar ba badan manusianya, dal jabar da dal kecil ajarobah ing manusianya, ajarobah saking Gusti Allah, nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Kita semua ini sedang berjalan di dalam perjalanan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Karena pada malam hari ini membahasnya ya badan. Ya badan itu maknanya ya jabar ya perjalanan manusianya, B jabar badan manusianya, dal jabarda ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah, nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Ya jabar ya perjalanan manusianya. Kita semua ini sedang berjalan di dalam kebaikan-kebaikan. Pada malam hari ini kita semua ini sedang menjalankan kebaikan-kebaikan. Karena umat manusia pada malam hari ini, kalau di dalam jamiah tahlil ini sedang menjalankan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau di dalam ya jabar ya perjalanan umat manusia itu bermacam-macam ragam. Ada yang sedang berjalan di dalam kebaikan-kebaikan, ada yang sedang berjalan di dalam keburukan-keburukan. Karena umat manusianya itu ada yang sedang menjalankan kebaikan, ada yang sedang menjalankan keburukan. Umat manusia juga ada yang sedang memperjalankan kadang baik, kadang tidak, kadang benar, kadang tidak. Umat manusianya itu semuanya sedang menjalankan tergantung umat manusianya. Kita semua ini umat manusia. Umat manusianya itu
kadang sedang menjalankan kebaikan pada malam hari ini. Besok lusa itu tidak ada yang tahu. Karena umat manusianya itu hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, ia sedang melakukan kebaikan. Tapi besok lusa itu tidak ada yang tahu. Apakah dia masih melakukan kebaikan, apakah robah? Karena umat manusianya itu, perjalanan umat manusianya itu kadang berubah-ubah. Kadang hari ini baik, besok lusa tidak baik. Kadang hari ini mulia perjalanannya, besok lusa tidak mulia. Jadi perjalanan umat manusianya itu kadang baik, kadang tidak. Seluruh umat manusia, titel apapun. Karena udah ditakdirkannya, udah dikodratkannya bahwa umat manusianya itu jalannya dua. Kadang baik, kadang tidak. Jadi kita semua ini di dalam beja berba badan manusianya. Badan manusianya itu tentang kebaikan. Itu pun ada yang mendapatkan kebaikan, ada yang mendapatkan tidak kebaikan. Karena di dalam beja berba badan manusianya tentang nasib, tentang takdir kodratnya. Umat manusianya di dalam beja berba badan manusianya saya kasih contohkan, yaitu tentang nasib. Nasib seorang umat manusianya itu tidak ada yang tahu. Apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesengsaraan, apakah mendapatkan kekayaan, apakah mendapatkan kemiskinan. Semua umat manusianya itu dipastikan nasibnya dua. Kadang baik, kadang tidak. Kadang miskin, kadang tidak. Kadang kaya, kadang tidak. Kadang cukup, kadang tidak. Kadang lebih, kadang tidak. Itulah perjalanan umat manusia. Karena di dalam perjalanan umat manusianya itu tidak selalu langgeng. Karena umat manusianya itu adalah makhluk. Kalau yang jalannya satu adalah Sang Pencipta. Jadi umat manusianya itu di dalam dal jaberda ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Jadi umat manusianya itu bila ingin kehidupannya itu di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam kemuliaan-kemuliaan, di dalam nasibnya itu menginginkan kebaikan-kebaikan, peganglah dal jaberda ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Bila ingin nasibnya baik, jangan roba saking Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini sedang menjalankan kebaikan-kebaikan. Karena kita ini umat manusia, kadang menjalankan kebaikan, kadang tidak. Itu umat manusia. Bila umat manusia sedang menjalankan kebaikan-kebaikan, tapi nasibnya belum baik, jangan putus asa. Karena nasib-nasib itu masih bisa berubah. Karena nasib-nasib itu maknanya masih di dalam perjalanan. Bila takdir kodrat umat manusia itu tidak bisa berubah. Kalau nasib itu masih berubah. Karena nasib itu masih di dalam perjalanan umat manusia. Umat manusianya itu tergantung nasibnya, tergantung perjalanannya. Karena umat manusianya itu perjalanannya itu tergantung umat manusianya. Memilihnya yang mana? Yang baik silakan, yang buruk silakan. Itu tergantung umat manusianya. Karena
Sang Pencipta pun terhadap makhluk-makhluknya itu tidak menyalahkan tentang perbuatan-perbuatan umat manusianya. Tapi yang saya anehkan yaitu seorang umat manusia bisa menyalahkan tentang perbuatan orang. Yang saya membingungkan seperti itu. Padahal di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk yang menunjukkan bahwa sayalah yang menentukan baik buruknya umat manusia atas perbuatan-perbuatannya, bukan umat manusia. Tapi yang saya membingungkan, di dalam kitab Nurjati yang bisa menunjukkan bahwa kamu benar, bahwa kamu salah, itu adalah Sang Pencipta. Tapi umat manusianya zaman-zaman sekarang bisa menentukan kamu baik, kamu buruk, kamu benar, kamu tidak. Itu yang saya membingungkan zaman-zaman sekarang. Karena tidak mengikuti ajaran-ajaran yang dialurkan oleh Sang Pencipta melalui utusan-utusannya. Yang bisa menentukan baik buruknya itu bukan umat manusia. Tapi yang bisa menentukan baik buruknya itu adalah Sang Pencipta. Tidak ada yang lain. Tapi umat manusianya zaman-zaman sekarang bisa menunjukkan kamu benar, bisa menunjukkan kamu salah. Padahal penentuan umat manusia baik buruknya itu bukan adanya di dalam dunia. Penentuan baik buruknya itu entar besok. Kalau di dalam dunia ini penentuan perjalanan umat manusianya, apakah sedang menjalankan kebaikan, apakah sedang menjalankan keburukan, hanya sedang menjalankan, bukan penentuan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Kalau sedang menjalankan itu belum penentuan. Contohnya pada saat-saat ini di layar TV atau di internet itu banyak perlombaan sepak bola. Kita semua ini sedang menjalankan permainan sepak bola. Kalau sedang bermain, apakah itu bisa ditentukan kalahnya atau menangnya para jamaah? Yang bisa ditentukan baik buruknya itu adalah bila umat manusianya itu udah mati. Itulah ada penentuan baik buruknya di dalam perjalanan umat manusia. Karena perjalanan umat manusia itu di dalam perjalanan umat manusia itu ada yang di dalam perjalanan kebaikan, ada yang di dalam perjalanan keburukan. Jadi umat manusia kalau sedang di dalam perjalanan itu jangan ditentukan apakah baik, apakah buruk. Entar ditentukannya kalau udah selesai. Karena umat manusia hidup di dalam dunia ini ada batas-batasnya. Bila udah waktu-waktunya berhenti, seperti perlombaan sepak bola saat-saat ini saya contohkan. Bila berhenti perlombaan sepak bola, itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi umat manusianya itu seperti itu. Kebaikannya bila udah mati, keburukannya bila udah mati. Karena perjalanan umat manusianya itu entar yang diketahui itu adanya di dalam perjalanan umat manusia. Entar Gusti itu menilai tentang perjalanan umat manusia di dalam dunia ini.
Karena di dalam kitab Nurjati ini tergantung ing kawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunyahnya, entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan-perbuatan di dalam dunyahnya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi saya mau bertanya, apakah umat manusia tahu tentang kebenaran-kebenaran atau kesalahan-kesalahan umat manusia di dalam dunia ini kalau udah mati para jamaah? Dipastikan tidak tahu. Tapi zaman-zaman sekarang orang itu bisa tahu kamu salah, kamu benar, kamu tidak benar, kamu yang salah. Itu kebanyakan orang zaman-zaman sekarang. Karena yang diambil itu bukan sifatnya dari Gusti. Kalau yang diambil sifatnya dari Gusti, Gusti saja, Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine atau Tuhannya tidak menyalahkan tentang makhluk-makhluknya. Kok kenapa umat manusia, makhluknya itu bisa menyalahkan tentang makhluk-makhluknya? Sang Pencipta pun tidak pernah menyalahkan tentang perbuatan-perbuatan umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini jawabannya selalu benar terus. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Kebenaran-kebenaran umat manusia dan kebenaran-kebenaran Sang Pencipta itu letaknya adanya di mana para jamaah? Sekali lagi saya mau bertanya, kebenaran-kebenaran umat manusia dan kebenaran-kebenaran Sang Pencipta itu letaknya di mana para jamaah? Oh, berarti para jamaah ini tidak mengetahuinya. Kata para jamaah ini adanya di dalam alif jabar A. Yaitu benar. Karena segala sesuatu itu adanya di dalam alif jabar A ing atasi Gusti. Yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Jangan umat manusia. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusianya itu bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah, urusan hablum minanas. Itu yang saya membingungkan. Urusan hablum minanas pun belum tentu bisa. Apalagi urusan hablum minallah yang paling sulit. Karena urusan hablum minallah itu umat manusianya itu yang pertama kalinya harus introspeksi diri pada dirinya sendiri. Apakah saya ini bisa menilai tentang diri saya? Apakah tidak para jamaah? Dipastikan tidak bisa. Kok kenapa umat manusia zaman-zaman sekarang bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan orang, tapi perbuatan-perbuatan dirinya saja tidak mengetahui seberapa banyaknya kebaikan, seberapa banyak keburukannya. Itu yang saya anehkan zaman-zaman sekarang. Karena penilaian-penilaian atau kebenaran-kebenaran itu bukan adanya di Quran hadis, bukan adanya di Nabi. Jadi kebenaran-kebenaran umat manusia itu tergantung umat manusianya. Tergantung perjalanan-perjalanan umat manusianya. Karena yang bisa menentukan perbuatan baik umat manusianya. Karena perbuatan umat manusia itu yang menentukan umat manusia. Bila umat manusianya perjalanan-perjalanan itu pada saat ini, pada malam hari ini, kita semua ini sedang menjalankan penentuan-penentuan perjalanan baiknya. Lalu umat manusia bila mengambilnya penentuan-penentuan perjalanan-perjalanan buruknya, itu umat manusia yang menentukan
bukan Quran hadisnya, bukan nabinya. Yang bisa menentukan segala sesuatu itu tergantung dirinya. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia zaman-zaman sekarang banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan. Karena umat manusianya merasanya yang paling benar, merasanya yang paling pintar, merasanya yang paling suci. Padahal di dalam kitab Nurjati, umat manusianya itu yang bisa menentukan perjalanan-perjalanan baik dan buruknya. Itu bukan karena Quran hadis, bukan karena nabinya. Umat manusia bisa menjalankan kebaikan-kebaikan itu tergantung dirinya. Bila umat manusia melakukan keburukan-keburukan, itu tergantung dirinya juga. Jadi penentuan umat manusianya itu adanya diri umat manusianya itu sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusia zaman-zaman sekarang kebanyakannya bila tidak kata Quran hadis entar salah. Bila tidak ada kata Nabi entar salah. Bila tidak ada di dalam kitab-kitab yang banyak seperti kitab Duratul Nasihin, kitab Sebul Sahih, atau kitab Iya Amaluddin, atau kitab fikih, atau kitab-kitab yang lain. Bila tidak ada di dalam kitab-kitab itu, bila umat manusianya perjalanannya entar disalah-salahkan karena tidak ada dalilnya. Entar tidak ada hadis dan dalilnya dan tafsirnya. Bila umat manusia penentuannya, bila ada umat manusianya di dalam Quran hadis penentuan umat manusianya. Bila Quran hadisnya saya contohkan. Bila umat manusia mengikuti Quran hadis, entar saya contohkan seperti ini. Quran hadisnya ditaruh di lemari. Apakah umat manusianya ikut ke lemari para jamaah? Dipastikan tidak. Bila lemarinya kecil, apakah bisa masuk umat manusianya ke situ para jamaah? Yang diikuti itu, yang dipedomi itu adalah ajaran-ajaran Quran hadisnya. Jangan mengikuti Quran hadisnya, jangan mengikuti nabinya. Karena zaman-zaman sekarang yang dipedominya Quran hadis dan nabi. Sebenarnya yang dipedomi itu adalah ajaran-ajaran Quran hadisnya, ajaran-ajaran nabinya. Karena ajaran-ajaran nabi dan ajaran-ajaran Quran hadis itu seumur hidup sampai yaumul qiyamah tidak ada batas-batasnya. Bila mengikuti nabi, nabinya kan udah mati waktu-waktu saat ini. Bila ingin ikut nabi, silakan ke alam kubur. Benar atau tidak para jamaah? Bila mengikuti Quran hadis, bila Quran hadisnya ditaruh di lemari, bila ingin ikut Quran hadis, hadisnya ditaruh di kamar, entah ikut ke kamar. Bila kiainya itu contohnya sedang membaca Quran hadis, apakah kita ikut ke kamar kiainya? Pasti tidak ikut. Karena yang diikuti itu bukan adalah Quran hadisnya. Yang diikuti adalah ajaran-ajarannya. Karena semua orang ini kebanyakannya umat manusianya itu mengikuti Quran hadis dan nabi. Lalu yang dianjurkan lagi, kita semua ini harus mengikuti ajaran-ajaran nabinya. Yang itu diikuti seperti itu adalah ajaran-ajaran nabinya. Jangan mengikuti nabinya, jangan mengikuti ulama, jangan mengikuti Quran hadis, jangan mengikuti kiai atau ustadz atau gus-gus atau buya-buya. Yang wajib diikuti itu adalah
ajaran-ajaran para alim ulamanya, kiainya, ustadznya, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam yang wajib diikuti ajaran-ajarannya, bukan kiainya, atau ustadznya, atau para ustadznya, atau para buya-buya, atau habaib, atau gus-gus, atau para imam, atau para alim ulama. Yang kita ikuti adalah ajaran-ajaran ulamanya. Kita semua ini jangan mengikuti orangnya. Yang wajib diikuti adalah ajaran-ajarannya. Bila kita semua ini mengikuti orangnya, entar bingung. Bila umat manusianya, contohnya, para alim ulamanya atau kiainya sedang mandi, apakah kita ikut mandi? Tidak. Kalau para kiainya masuk ke kamar, lalu bersetubuh dengan istrinya, apakah kita ikut? Tidak. Dipastikan tidak. Karena yang wajib diikuti adalah ajaran-ajarannya, bukan wujud ulamanya, bukan wujud kiainya. Jadi kita semua ini yang wajib diikuti adalah ajaran-ajaran semuanya, bukan orangnya, bukan bentuknya. Contohnya Quran hadis, itu yang diikuti jangan bentuknya. Yang diikuti adalah ajaran-ajarannya. Benar atau tidak para jamaah? Bila kita ngikuti Quran hadis, entar bingung. Kalau Quran hadisnya ditaruh di tengah-tengah jalan, apakah kita mengikuti Quran hadis di tengah-tengah jalan itu para jamaah? Dipastikan tidak. Bila kita mengikuti Quran hadis yang ditaruh di tengah jalan, entar kita ini ditabrak. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kunci yang utama umat manusianya itu tergantung dirinya. Quran hadis tidak bisa menyalahkan tentang perbuatan umat manusia. Nabi tidak bisa menyalahkan tentang perbuatan umat manusia. Para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, itu pun tidak bisa menyalahkan tentang perbuatan orang. Yang wajib kita panuti, yang bisa menyalahkan tentang perbuatan orang, itu entar besok. Kalau udah ditimbang, baru ada salah benarnya. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena penentuan baik buruknya umat manusianya itu bila udah mati. Lah kalau udah mati itu di alam kubur. Lah kalau udah di alam kubur, entar meranjak, entar di padang maksar, atau alam pertimbangan, atau surga neraka. Kebenaran umat manusia adanya di alam pertimbangan itu, penentuan entar besok, apakah benar, apakah salah. Bila umat manusia ada di dalam dunia ini, jangan menyalahkan orang lain. Karena umat manusia di dalam dunia ini, saya contohkan, pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, saya berbuat baik. Besok lusa belum tentu berbuat baik. Benar atau tidak para jamaah? Bila umat manusia pada saat-saat ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang berbuat keburukan, besok lusa itu tidak ada yang tahu apakah tetap melakukan keburukan, apakah roba menjalankan kebaikan. Benar atau tidak para jamaah? Berarti kebenaran umat manusia. Saya semenjak tadi saya berbicara terus. Sayanya ini haus. Bila saya minum, boleh tidak para jamaah? Minum lil, iklan ini.
Alhamdulillah, saya barusan minum air putih. Kalau kata guru saya itu almarhum, kalau air putih itu air macan. Jadi kalau kata guru saya bilang ini air macan. Karena kalau diminum air putih ini nggak manis. Karena di hadapan saya ini ada yang manis, ada yang tidak. Tapi saya belum menyicipi yang manisnya. Saya yang menyicipi air putih. Jadi saya meminum air macan. Kita semua ini umat manusia. Penentuan-penentuan baik buruknya itu tergantung umat manusianya. Bukan tergantung nabinya, bukan tergantung Quran hadisnya, bukan tergantung seluruh kitabnya. Karena Sang Pencipta pun tidak bisa menyalahkan umat manusianya bila masih hidup. Sang Pencipta pun tidak bisa menghukum tentang umat manusia. Bisanya memberitahu seperti timbangan-timbangan beratnya seberapa. Entar yang menghukum itu bukan Sang Pencipta, tapi yang menghukum itu atas perbuatan-perbuatan umat manusianya. Entar besok itu umat manusia bila melewati alam pertimbangan itu entar ditimbang seberapa beratnya kebaikan, seberapa berat keburukannya. Karena kunci umat manusianya itu tergantung perbuatan-perbuatan ing alam dunianya. Karena di dalam kitab Nurjati ini tergantung ing kawitannya, perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatan-perbuatan ing alam dunianya. Jadi entar yang menghukum itu bukan Sang Pencipta, tapi yang menghukum itu perbuatan-perbuatan umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena entar besok yang ditimbang, bila umat manusianya ditimbang keberatannya yang baik, entar mendapatkan kebaikan. Bila keberatannya yang buruk, entar mendapatkan keburukannya. Jadi Sang Pencipta itu tidak menghukum terhadap makhluk-makhluknya. Yang menghukum itu perbuatan-perbuatan ing dirinya. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu penentuan-penentuan baik buruknya, ujungnya itu terhadap Sang Pencipta, bukan umat manusia baik buruknya. Bila ada umat manusia bisa menyatakan kamu baik, kamu buruk, kamu jahat, kamu tidak, itu jangan dipercayai. Yang bisa menentukan itu adalah Gusti. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu umat manusia, makhluk yang ada di dalam dunia ini, semuanya ujung-ujungnya, penentuan-penentuannya itu bukan umat manusia, tapi Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu yang menentukan itu adalah Gusti, baik buruknya, bukan umat manusia. Karena umat manusia di dalam perjalanan umat manusia. Karena di dalam dunia ini umat manusia, seluruh dunia ini sedang berjalan. Apakah perjalanan kebaikan, apakah sedang perjalanan keburukan. Karena umat manusianya itu perjalanannya itu berubah-ubah. Kadang baik, kadang tidak. Kadang mulia, kadang tidak. Jadi penentuan-penentuan umat manusia itu bukan adanya di dalam dunia. Tapi penentuan-penentuannya umat manusianya itu entar besok. Kalau udah melewati alam pertimbangan. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini
sedang berjalan. Semenjak jam 8:30 udah dimulai. Kita ini udah lama berbicara terus lalu berdoa. Kita semua ini sedang berjalan di dalam kebaikan-kebaikannya. Karena udah waktunya, ujung-ujungnya ini udah lama di dalam KPSku maknanya ujung, waktunya ujungnya udah akhir. Jadi kita semua ini akan berhenti tausiah saya ini karena udah lama. Jadi saya sebagai penceramah pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak pas dan tidak benar. Bila ada benarnya, alhamdulillah. Bila nggak ada benarnya, saya mohon maaf karena saya ini manusia. Kita semua ini di dalam perjalanan hidup kita ini harus menyadari tentang penilaian orang. Karena tentang ceramah pada malam hari ini, penafsirannya itu pasti berbeda-beda. Setiap umat manusia, siapapun yang ceramah itu pasti berbeda-beda penilaiannya atau penafsirannya. Bila ada orang yang belum paham, bertanyalah terhadap yang ceramahnya. Itu supaya gamblang, supaya jangan salah paham atau gagal paham. Karena saya ceramah ini ada dalilnya, ada hadisnya, bukan padu mengucap. Karena saya memiliki dasar-dasar dan saya memiliki kitab. Karena kitab-kitab itu maknanya adab umat manusia. Saya memiliki adab. Karena umat manusia itu harus memiliki adab. Saya ini umat manusia. Janganlah menjadi Tuhan-Tuhan yang berhak terhadap penentuan-penentuan baik buruknya itu di dalam ain ing satu hunin pangeran kan berhak. Hakiki, hak yang pasti penentuan-penentuan itu adalah Sang Pencipta. Cukup sekian saja. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.